Hai guys, apa kabar? Seperti biasa, beberapa menit ke depan, aku bakalan nemenin kalian bahas alur cerita film. Tanpa basa-basi lagi, inilah cerita alur filmnya. Adegan pertama film pada tahun 2006 menampilkan ada dua remaja yang akan menjalani operasi bersama di rumah sakit. Tiba-tiba salah satu di antara mereka mengalami kritis. Kemudian kita diperlihatkan seseorang yang hidup di tahun 2023. Laki-laki ini adalah salah satu dari anak yang telah dioperasi itu. Di rumahnya terdapat sebuah foto dari dua orang laki-laki dan seorang wanita. Laki-laki ini berprofesi sebagai seorang psikolog. Kembali lagi ke masa remaja, masa sekolah yang ceria. Inilah mereka. Ini Goyu, seorang siswa yang ceria dan jago basket, dan ia ini sangat takut terhadap burung. Dan ini Go Junhee, seorang siswa yang cerdas dan selalu membaca buku dimanapun. Mereka berdua adalah sahabat karib yang tak terpisahkan. Suatu ketika, Go Junhee tidak sengaja ditabrak oleh kakak seniornya hingga ia hampir jatuh. Namun, kakak seniornya malah memarahinya dan memintanya untuk segera meminta maaf. Namun, Go Junhee menolak. Alhasil, Go Junhee pun dibully oleh kakak seniornya. Goyu yang tak terima dengan hal itu tentu saja tak tinggal diam. Ia meminta mereka untuk segera pergi. Di rumahnya, Go Junhee tinggal berdua dengan neneknya. Goyu sering tinggal di rumah nenek Junhee karena orang tuanya adalah dokter. Ibunya tidak memiliki waktu untuk menjaga Goyu setiap saat. Ia sering menitipkan Goyu di rumah nenek sedari Goyu kecil. Itulah mengapa Goyu dan Junhee sangat dekat bagaikan saudara kandung. Belakangan ini, Go Junhee sering sekali merasakan sakit di kepalanya. Bahkan, penglihatannya pun terganggu. Sakit di kepalanya sering tiba-tiba datang bahkan ketika ia sedang belajar di kelas. Di sekolah muncullah anak baru yang bernama Han So-yoon. Ia sangat cantik dan membuat laki-laki di sekolahnya terpesona, termasuk Goyu dan Go Junhee. Bagi mereka berdua, Han So-yoon adalah cinta pertama mereka. Di masa depan, Han So-yoon telah menjadi seorang artis yang terkenal. Ia terlihat mengunjungi sahabat lamanya. Siapakah sebenarnya laki-laki ini? Apakah dia Goyu atau Go Junhee? Kembali ke masa sekolah, Han So-yoon diperlihatkan sebagai seseorang yang memiliki kepribadian dingin. Ia tidak murah senyum dan tidak memiliki seorang sahabat. Goyu mengatakan Han So-yoon bukanlah tipenya. Meski ia begitu cantik, namun ia tidak suka dengan gadis yang kasar. Di jam kelas olahraga, Han So-yoon lupa membawa baju olahraganya. Ia berdiam sendiri di kelas. Namun Goyu yang melihatnya malah meminjamkan baju olahraganya. Dia bahkan membantu Han So-yoon melipat lengan bajunya yang panjang. Di kelas olahraga, Goyu sangat jago. Ia menunjukkan keterampilan basket yang luar biasa. Semua teman-temannya bersorak. Han So-yoon yang dari tadi diam tak pernah tersenyum, akhirnya tersenyum melihat kelakuan Goyu. Goyu juga mengajarkan Han So-yoon cara bermain basket. Ia selalu memuji semua yang dilakukan Han So-yoon, sehingga Han So-yoon bisa tersenyum kembali. Sepulang sekolah, Go Junhee pergi ke toko buku. Namun sialnya, ia bertemu dengan kakak senior yang membulinya. Meski kepalanya sakit dan merasa linglung, kakak seniornya terus memukulinya hingga Go Junhee tak sadarkan diri. Setelah dipukuli kakak seniornya, Go Junhee dirawat di rumah sakit. Dan setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata diketahui bahwa Go Junhee mengidap penyakit ginjal yang parah, sehingga ia membutuhkan donor ginjal segera. Dr. Gu, ibunya Goyu, menjelaskan bahwa masih mencari ginjal yang cocok untuk Go Junhee dan sedang menunggu pasien mati otak. Di sekolah, Han So-yoon tampaknya menunggu Goyu. Ia ingin mengembalikan baju olahraga yang dipinjamnya.
Namun, Go-yu tak kunjung muncul. Kondisi Go Jun-hee yang terus memburuk membuat nenek Mu sangat sedih. Go-yu terus menekan ibunya untuk segera menemukan donor ginjal untuk Go Jun-hee. Namun ibunya menjelaskan bahwa ia belum menemukan pendonor yang cocok. Go-yu mengatakan kepada ibunya bahwa ia ingin mendonorkan ginjal untuk Go Jun-hee. Tentu saja ibunya tak mengizinkannya, namun Go-yu yang bersikeras ingin melakukannya. Dia mengatakan bahwa ia bisa hidup dengan satu ginjal. Namun Go Jun-hee mungkin akan mati jika tidak segera mendapatkan pendonor. Setelah hasil pemeriksaan pencocokan ginjal keluar, ternyata ginjal Go-yu memiliki tingkat keakuratan tinggi pada Go Jun-hee. Meski awalnya kedua orang tua Go-yu melarangnya untuk menjadi pendonor, namun pada akhirnya operasi itu tetap dilakukan. Di sekolah, Han So-yun terus merasa kehilangan sosok Go-yu dan Go Jun-hee. Senyumnya kembali menghilang dan ia menjadi lebih murung. Beberapa gadis di kelasnya mengganggu Han So-yun. Mereka memanggil Han So-yun ke gudang. Namun hal itu terhentikan ketika dua laki-laki membuka pintu. Laki-laki itu adalah Go-yu dan Go Jun-hee yang akhirnya kembali ke sekolah. Han So-yun yang tadinya murung terlihat lebih ceria dengan senyuman di wajahnya. Namun, satu hal yang sudah jelas bahwa Go-yu dan Go Jun-hee berhasil melewati masa kritis dalam operasi. Sekarang mereka telah kembali ke sekolah. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka bertiga menjadi lebih dekat. Go Jun-hee dan Go-yu semakin menyukai Han So-yun setelah lebih mengenalnya. Namun, Han So-yun sepertinya lebih menyukai Go-yu karena sikapnya yang perhatian dan ceria bisa membuatnya lebih nyaman. Go Jun-hee menyadari hal itu, namun ia tidak mempermasalahkannya. Meski ia sedikit cemburu karena mereka adalah teman baik. Setelah menjalani operasi, Go Jun-hee mulai merasakan perbedaan di tubuhnya. Go Jun-hee bisa menulis dengan tangan kanannya, padahal ia adalah seorang kidal. Ia juga menjadi lebih takut terhadap burung seperti Go-yu. Penglihatannya pun juga membaik. Ia tak perlu lagi memakai kacamata. Bahkan Go Jun-hee juga mulai menyadari bahwa ia memiliki alergi kacang sama seperti Go-yu. Padahal sebelumnya ia tak punya alergi kacang sama sekali. Suatu ketika Go Jun-hee sedang pergi keluar makan. Namun Go Jun-hee bertemu dengan kakak senior yang membulinya. Bukannya malah takut atau menghindar, Go Jun-hee malah mengejar dan memukuli kakak seniornya itu. Go-yu yang sedang menunggunya di kafe roti merasa aneh ketika Go Jun-hee tak kunjung datang. Ia akhirnya mencari Go Jun-hee yang sedang terlibat perkelahian. Go-yu akhirnya pergi membantu Go Jun-hee melawan seniornya yang membulinya. Mereka berdua akhirnya terlibat perkelahian. Go-yu memarahi Go Jun-hee. Ia mengatakan pada Go Jun-hee untuk menghindari kakak seniornya itu segera seperti biasa. Tapi Go Jun-hee mengatakan bahwa ialah yang memulai perkelahian terlebih dulu. Go-yu merasa Go Jun-hee bersikap aneh. Ia mulai menyadari bahwa Go Jun-hee memiliki kesamaan yang mirip seperti dirinya. Ia menanyakan hal itu pada ibunya. Ternyata hal itu dikenal dengan sindrom memori. Itu adalah salah satu fenomena yang muncul pada penerima donor organ seperti Go Jun-hee. Fenomena ini memberikan kesan bahwa sel memiliki kapasitas untuk mengingat kepribadian pendonor, kebiasaan, ingatan, dan bahkan tertarik pada orang yang sama. Ini adalah efek samping dari penerima donor seperti Go Jun-hee yang menerima donor ginjal dari Go-yu. Go-yu sangat menyukai Han So-yun. Begitu pula sebaliknya. Meski mereka berdua belum pacaran, namun ada satu rahasia yang disembunyikan Han So-yun, di mana ia sering mencuri.
mengambil barang-barang milik temannya. Ketika Han So-yun sendirian di kelas, ia mengambil barang milik temannya dan memasukkannya ke dalam tas. Go-yu yang melihat hal itu tentu saja menegurnya. Ia tak menduga bahwa Han So-yun akan melakukan hal itu. Ia memeriksa tas Han So-yun dan menemukan beberapa barang milik temannya, termasuk kalung milik neneknya Junhee. Go-yu sangat kecewa terhadap Han So-yun. Hubungan mereka berubah menjadi dingin. Namun Go-yu tidak memberitahu siapapun tentang kelakuan Han So-yun. Hanya saja Go-yu mulai menjaga jarak dari Han So-yun karena ia tak mampu memahami perilaku Han So-yun yang seperti itu. Sepulang sekolah, Han So-yun sedang bekerja paruh waktu. Setelah bekerja, ia mengunjungi Toserba. Di Toserba seperti biasa, Han So-yun mulai ingin mencuri. Kali ini aksinya dilihat oleh Go Junhee. Han So-yun yang panik segera berlari dan menghindari Go Junhee. Namun Go Junhee mengejarnya dan mengajaknya untuk berbicara. Go Junhee mencoba untuk memahami Han So-yun karena ia merasa pasti ada alasan mengapa ia melakukan hal itu. Di sekolah, Go-yu dan Go Junhee mulai berdebat tentang kebiasaan Han So-yun. Go-yu meminta Junhee untuk menjauhi Han So-yun karena sikapnya yang suka mencuri. Namun Go Junhee sepertinya tidak terlalu menghiraukan perkataan Go-yu karena ia masih ingin mencoba memahami perbuatan Han So-yun. Rumor tentang Han So-yun sebagai seorang pencuri mulai tersebar di sekolah. Go Junhee menduga ini adalah perbuatan Go-yu yang tidak suka dengan perbuatan Han So-yun. Namun Go-yu yang kesal dengan tuduhan itu malah mengatakan bahwa Han So-yun memang seorang pencuri. Bahkan jika ia ingin berkencan dengan seorang gadis, apakah ia harus mengabaikan fakta bahwa ia adalah seorang pencuri? Ia meminta Go Junhee agar tidak menyembunyikan fakta dan menerima fakta agar ia siap menerima konsekuensinya. Namun Go Junhee yang tak terima dengan perkataan Go-yu yang terus terang mengatakan Han So-yun adalah seorang pencuri. Go Junhee memukuli Go-yu dan mereka berdua terlibat perkelahian untuk pertama kalinya dalam sejarah persahabatan mereka. Di masa depan, setelah 17 tahun, Han So-yun telah menjadi seorang artis. Namun Han So-yun masih tetap mencuri. Kali ini ia mencuri sebuah tas mahal seharga $800 dan hal ini menjadi perbincangan di media. Terlihat Han So-yun sedang berdiskusi dengan laki-laki ini tentang perbuatannya. Han So-yun melakukan semua itu karena ia mengidap gangguan kendali impulsif yang disebabkan sindrom menstruasi. Laki-laki ini terlihat mampu memahaminya dan menyarankan Han So-yun untuk melakukan pengobatan rutin. Kembali ke masa sekolah, Pak Guru menelpon nenekmu dan mengabarkan bahwa cucunya berkelahi di sekolah. Mereka berdua, Go-yu dan Go Junhee, tidak mau menjelaskan alasan mengapa mereka bertengkar. Sepulang sekolah, Go-yu kembali ke rumahnya dan Go Junhee kembali bersama nenek. Suatu malam, nenek sedang menjual bunga seperti biasa. Namun nenek jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Go-yu segera pergi ke rumah sakit untuk menjenguk nenek. Kondisi nenek Mo terus memburuk hingga harus melakukan operasi. Go-yu dan Go Junhee bersama merawat nenek. Mereka perlahan mulai berbaikan dan bermain bersama kembali. Kondisi nenek Mo yang terus memburuk hingga akhirnya nenek Mo pergi untuk selama-lamanya. Kini ia meninggalkan Go Junhee sendirian. Namun Go Junhee sangat beruntung karena memiliki seorang sahabat seperti Go-yu. Ibu Go-yu meminta agar Go Junhee tinggal bersama mereka dan memintanya untuk segera berkemas. Kembali ke Han So-yun. Setelah rumor tentangnya menyebar, Han So-yun akan pindah sekolah lagi. Ia memberitahu hal ini kepada Go Junhee. Ia juga akan segera memberitahu guru tentang hal itu. Sebelum pindah sekolah, Han So-yun bertemu dengan Go-yu. Ia menjelaskan bahwa kalung milik neneknya Go Junhee ia tak pernah mencurinya.
Ia mengatakan bahwa ia menemukannya di tangga. Namun Goyu malah mengatakan bahwa ia sudah mengetahui tentang hal itu. Setelah menunggu Go Junhee pindah ke rumahnya, Goyu tak menyadari bahwa Go Junhee telah pergi entah kemana. Go Junhee meninggalkan sebuah surat dan kalung dari nenek Mo untuk Goyu. Dari surat itu, Go Junhee mengatakan bahwa ia akan baik-baik saja dan meminta Goyu untuk tidak mengkhawatirkannya. Di masa depan, Han So-yun terlihat berkencan dengan laki-laki ini. Laki-laki ini adalah Goyu. Ia telah menjadi seorang psikiater dan ia akhirnya menjadi pacar masa depan Han So-yun. Selama ini Goyu terus mencari Go Junhee dan selama 17 tahun ia tidak pernah menemukan keberadaan Go Junhee. Namun akhirnya di tahun 2023 ini pencariannya membuahkan hasil. Ia akhirnya bisa bertemu dengan sahabatnya lagi setelah sekian lama. Inilah kisah cinta dan kisah persahabatan mereka yang berakhir dengan bahagia.